Ramadan itu memang kegembiraan. Ya. Waktunya bersenang-senang. Gitu. Cita-cita kita kan luhur. Namanya Kang Pri GS. Nama saya Chandra Malik. Cita-citanya kiai. Kurang apa coba? Kurang ajar. Awas. Cita-cita kiai tapi kok kurang iman. Lah kok maksimal wisatanya dari kuburan yang satu ke kuburan yang lain, Kang? Nah, ini mayatnya malah bangkit. Ini mayatnya malah bangkit. Matur nuwun, terima kasih. 3 kita dapat. Ya. Dulu juga kan nggak ada namanya profesi motivator itu, nggak ada. Perlu meyakinkan publik bahwa publik itu tidak termotivasi dengan baik kehidupannya, sehingga dibutuhkan motivator. Gitu. Perlu sabar tuh kan, karirnya ada kan. Waktu belum musim motivator itu kan memang susah payah hidupnya. Sekarang saja sampai sudah berhasil menipu banyak orang sehingga rezekinya banyak. Saya kalau habis memotivasi kok dibayar tuh heran, ini yang bodoh siapa? Iya. Bagaimana mengelola kesedihan orang lain? Kita beri nama-nama yang lebih bagus, ya istilah-istilah yang keren sehingga bisa dijual, Pak. Namailah kesabaran lah, rasa bersyukur. Sesungguhnya kan menderita betulan itu, Kang. Kok berani-beraninya sampai memanfaatkan penderitaan orang itu? Ya karena penderitaan itu pangsa pasar. Gitu ya, Kang? Iya. Tetapi intinya kalau itu dikaitkan dengan atribut motivator atau kiai atau pendakwah, itu begini, Gus. Jadi saya memang memiliki sebuah kesadaran karena saya tumbuh dari keluarga yang miskin absolut. Miskin absolut. Jadi bangga banget jadi orang miskin. Anulah, sengsara optimum lah. Jadi saya ngerti betul zona penderitaan itu. Dari penderitaan yang bersifat realitas sampai penderitaan yang bersifat asumsi. Jadi ada 2 penderitaan, yang satu benar-benar realitas. Realitas itu juga memang makan saya sangat teratur. Mulai SD saja sudah sangat teratur. Teratur sekali. Sehari makan, sehari enggak. Tidak perlu nunggu Ramadan untuk puasa ya? Enggak perlu. Puasa permanen itu. Luar biasa. Jadi saya ngerti. Situasi orang lapar itu saya ngerti. Dan setiap ada wajah-wajah yang lapar, frekuensi saya nyambung. Saya ngelapar. Langsung. Ini jamnya sahur loh, boleh sambil ngambil makanan. Ya. Ini adik saya Koco ini jangan menipu saya. Itu meskipun wajahnya ganas, lapar permanen. Penderitaan itu 3/4-nya malah itu berisi asumsi kita bahwa kita menderita. Jadi penderitaan itu sebenarnya tidak jahat-jahat amat, tetapi kita mengamini kalau kita ini menderita. Itu jahatnya derita bersifat asumsi ini. Jadi kesabaran butuh dibangkitkan. Ya, kita lihat prototipe orang yang sabar. Berikut ini dengan gambar berikut ini. Adik-adikku mari kita lihat. Itu padahal dihina seperti itu ya, Kang ya. Ternyata bisa menampilkan potensi luar biasa. Saya tuh sudah menghina sampean berkali-kali. Kok nggak ada potensi yang bagus yang keluar, Kang? Salah saya tuh apa sih, Kang? Saya tuh setia sekali loh menghina sampean. Ya karena saya sudah memiliki kuota kesabaran melebihi dia, ya. Susan Boyle. Ini legenda di dalam British Got Talent. Ya. Ini orang yang mengalami krisis kejiwaan panjang. Karena dari anak-anak sampai sebesar itu, dia mengaku tidak pernah dipeluk. Siapa yang butuh saya peluk? Boleh? Wah, tolong dipeluk, Mas. Karena dia dianggap salah casing. Iya kan? Ya benar, karena kalau dilihat hanya dari performan fisiknya, sebetulnya Susan Boyle ini lebih cocok jadi Mbak Yunya saudara saya Koco ini. Ya kan, semua orang underestimate. Ya, bahkan sudah naik ke panggung kehormatan itu, semua orang memicingkan sebelah matanya. Kita lihat para juri itu tadi, para penonton. Siapa lu? Ya, dari desa mana? Sebuah desa kecil di England. Ya.
Simon Cowell. Itu orang yang terkenal sebagai si lidah pahit. Orang cantik suaranya bagus saja dihina oleh Simon ini. Apalagi kedatangan orang itu ke atas panggung. Itu membawa teka-teki bagi Simon, dan kita lihat komentarnya setelah Susan Boyle menyanyi. Ya. Luar biasa. Intinya, keterbatasan-keterbatasan diri ini harus dibaca dengan rapi, agar ia menjadi berkah di kelak kemudian hari. Kita bisa belajar dari Susan tadi, betapa dihina begitu, terus-menerus masih bisa memperjuangkan aktualitas diri. Kita bisa belajar banyak dari Susan, kan? Gimana tadi, Susan? Ya, itu berkah sabar. Berkah sabar. Dan dia belum pernah merasakan sensasi dipeluk. Itu sebetulnya godaan untuk mengakhiri hidup. Mati pernah ia rasakan seperti pilihan yang lebih baik. Oh iya. Dalam porsi tertentu saya juga pernah merasakan. Pengen mati sampean? Oh, sudah lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener. Saya itu dulu siapapun saya taksir, termasuk guru SD saya taksir. Guru, iya benar. Ketika sampean masih SD atau sudah SMA? Saya saat masih SD. Oh, okay. Karena memang saya kelebihan naluri artistik. Guru aja tertaksir. Aku suratin tapi nggak pernah aku kirim. Tapi indah sekali, jatuh cinta itu kan nggak peduli diterima atau ditolak, kan sudah indah. Iya. Ya. Dan saya tidak membatasi apakah jatuh cinta itu harus diterima. Karena kalau diterima, wah ya berat sekali syaratnya. Kalau yang saya cinta itu kelasnya masih Cindy Crawford. Ya. Kocok. Naluri itu adalah sebuah otonomi yang lain, ya, itu bebas hambatan. Sementara realitas adalah sebuah otonomi yang lain. Jadi antara naluri saya dan realitas saya memang tidak nyambung. Tetapi saya sabar atas itu, dan intinya keterbatasan-keterbatasan diri ini harus dibaca dengan rapi, agar ia menjadi berkah di kelak kemudian hari. Iya, betul. Susan ini sekarang sebenarnya saya menyesal dia tidak mempertahankan bentuk jeleknya itu. Seharusnya dipertahankan ya. Itu yang membuat orang memiliki sentimen-sentimen genuisitas gitu ya. Sampean sudah bertahan jelek atau tidak pernah bertahan jelek? Saya pernah mau operasi plastik sebetulnya. Gimana supaya bisa jadi seperti Susan? Sabar menerima kekurangan. Pertama pakai rok. Betul. Dan kedua operasi kelamin. Enggak, beliau bertanya substansinya. Ya. Masukilah ruang-ruang yang sadar nilai, Mas Gun. Jadi manusia itu keberuntungan pertamanya adalah lingkungannya. Bener lingkungan itu setengah hidup bener. Itulah kenapa Rasulullah harus ke Madinah. Betul. Mencari kompatibilitas environment. Ngerti nggak? Enggak, aku juga ngawur. Iya kan? Itu diulang-ulang tiap episode. Nah, apa lagi itu? Kompatibilitas. Iya. Karena ternyata menurut masyarakat Arab sendiri, itu bahasa orang Madinah relatif lebih lembut. Dan iklimnya lebih sejuk, Madinah itu kan. Bahkan iklim yang sejuk, bahasa yang lembut, itu saja pengaruhnya terhadap psikis luar biasa. Rasulullah mengalami penerimaan besar di sana. Masukilah ruang-ruang yang habitatnya itu support bahkan dengan kelemahan kita. Dilihat dari penderitaan sampean, salah habitat. Ya, Mas, benar. Kesabaran itu pertama yang harus, prosedur pertama yang dilakukan adalah menerima seluruh realitas kita. Ya. Saya cukup sabar ganteng, Kang. Sabar sekali. Banyak sekali godaan-godaan dari cewek-cewek cantik. Tapi saya setia hanya pada satu istri. Di Jakarta satu istri, di Solo satu istri, di Jogja satu istri. Itu kan bukan poligami, kan? Politik. Bukan, itu perkawinan sektoral. Tapi saya ingat betul ketika Rasulullah pindah ke Madinah, pernah suatu ketika Rasulullah itu menerima tamu yang kondisinya waktu itu tidak punya hidangan. Kemudian dia
mengutus salah seorang sahabatnya untuk menerima tamunya tadi. Ya. Dia dengan sangat senang hati menerima tamu itu dan mulai mempersiapkan makanan. Nah, begitu menghitung properti makanannya, ternyata kurang. Dia keluarkan piringnya semua, ada 3 tamu, dia keluarkan 4 piring kan dengan dirinya ya. Kemudian dia keluarkan nasi, dia keluarkan lauk pauk, dia tuangkan satu-satu. Ketika pas giliran dia kan ini sudah habis. Dia ambilkan sebentar saya mengambilkan menu yang lain gitu kan. Dia masuk terus pura-pura mematikan lampu. Dia bilang, minta maaf ini Petromaknya habis minyaknya. Apa ya di Arab itu ada Petromak? Kelihatan ngarangnya kamu ini. Ada, namanya Petromak. Pakai fa ya. Ya, Terus sudah. kemudian gelap gulita, kondisinya oke, sudah saya hidangkan di depan Anda semua, silahkan dimakan. Yang lain tuh lahap makan, dia cuma acting aja. Oh enak ya ini ya. Wah ini silahkan disantap, ini masakan istri saya tadi. Sampai benar-benar sudah habis, dia ngode istrinya, nyalain Petromak. Kenyang, wah senang sekali kan. Dia bawa lagi piring itu masuk, padahal dia dalam kondisi masih lapar itu. Tapi dia tuh amanat, dia tuh masih sabar dengan kelaparannya, dan tamunya ini bisa dimuliakan dengan baik. Kita rayakan nilai dulu. Ya. Ada lagi Gus, itu kan peristiwa besar. Ya. Kita undang ke peristiwa-peristiwa kecil di rumah kita. Ya. Bahkan untuk menghadapi lalu lalang realitas di kampung kita saja itu membutuhkan kesabaran yang intens. Ya. Peminta-minta, Ya. pengamen. Pengamen itu sekarang dahsyat sekali. Ini lulusannya ada di sini. Pengamen itu pertama frekuensinya makin tinggi. Ya. Ya dan terus kualitasnya menurun. Frekuensi meninggi, kualitas menurun. Saya nggak setuju itu. Saya mengadopsi sudut pandang Sayyidina Ali. Wih. Sayyidina Ali itu seorang sufi besar. Ya, setiap ada peminta-minta, kita ngerti kefakiran material Sayyidina Ali. Meskipun kaya ilmu, disebut Rasulullah, Ali adalah pintuku. Ya, kalau aku kota, Ali pintuku. Gemboknya di mana? Di tukang las. Iya kan? Iya. Tapi kefakirannya sangat terkenal beliau nih, karena anti materi Iya. demi kemaslahatan yang lebih besar. Setiap ada peminta-minta, beliau ini selalu begini. Oh, ini dia. Pintuku menuju surga. Jadi setiap peminta-minta datang ke rumah beliau itu, Mas Gun, beliau membayangkan sebuah tools, sebuah highway menuju surga. Jadi kedudukan peminta-minta itu tidak beliau tatap dengan kacamata menyebalkan. Ini pintu PRIGS menuju surga. Wah, nih duit sak gebong itu Gus, saya letakkan. Tapi saya ambil lagi. Cukup saya ambil recehnya tuh. Iya. Sampean kok yakin banget masuk surga. Hah? Dari ini kita sekali lagi harus bicara kenyataan. Ya. Physically, itu kan cocoknya neraka ini kan. Sabar ya dengan kondisi itu Kang ya. Kita doakan bareng-bareng nanti setelah acara ini supaya masuk surga. Si A, si Fulan ini bercerita, saya tadi ketika tidur mimpi, saya tuh makan roti ini. Kelebihan, bonus. Cuman keyboard sekecil ini saja, ini minuman goyang semua. Sebentar lagi puasa loh, energinya Oh dihemat. iya, Ya kan? Jangan dikeluarkan semua, harus sabar. Saya pernah punya cerita 3 orang sahabat kan. Itu suatu ketika makanannya tuh tinggal 1 sobek roti. Iya. Ya. Kemudian mereka berdiskusi tentang siapa yang paling berhak makan roti itu. Oke. Kondisinya sama-sama lapar, ya kan? Berdiskusi panjang lebar tidak selesai urusannya, kemudian saling menguji kesabaran dengan tidur. Nanti di dalam mimpi, kamu mimpi apa? Kita omongkan nanti setelah bangun tidur. Siapa tahu datang petunjuk di dalam tidur itu, ya kan? Begitu bangun besok paginya, si A, si Fulan ini bercerita, saya tadi ketika tidur mimpi, saya tuh makan roti ini. Roti ini hak saya. Si B bilang temannya, oh enggak.
roti itu sudah saya makan sebelum kamu mimpi itu tadi, ya kan? Saya masuk ke dalam mimpimu dan roti itu saya yang makan. Gitu. Si C tenang-tenang saja. Saya tidurnya nyenyak sekali, tidak mimpi. Loh kok bisa? Lah waktu kalian tidur saya bangun, saya makan itu roti. Ya. Di mana-mana orang yang jahatnya paling maksimal itu yang menang ya. Iya, betul. Itu berkah kesabaran. Nunggu temannya tidur, dia bangun makan. Gitu kan? Iya. Bener nggak itu, Kang? Enggak. Soalnya gini Gus, tadi ada video. Iya. Nah, itu berbeda tapi banyak kesamaan dengan saya Gus. Iya. Dari rambutnya sama dengan video itu. Dari tubuhnya sama, agak gemuk juga kan. Nah, Nasib Munar. itu juga. Nah, di situ tuh menguji kesabaran juga. Mengenai kisah aku, seperti tadi aku dihina-hina. Oh, kamu nggak usah dihina atau sudah terhina. Itu kesabaran aku tuh gak ikhlas. Nah, sabar aja cok, sabar. Udah aja, sudah jauh. Ini metode-metode yang tepat, patpet mengenai sabar yang ikhlas itu. Sabar yang ikhlas. Enggak, saya tidak menyangka kalau adikku ini cerdas. Iya, karena tidak cocok dengan tongkrongannya. Mengharukan, karena sebetulnya itu realitas kan? Realitas. Empiris juga. Iya. Oh, ngerti empiris. Berarti kuliah. Muka begini kok, ya ada kampus yang keren. Ada sebuah fakta yang menarik ya, Cok. Betapapun sakit hatimu itu, kesabaranmu sebetulnya sudah jelas. Dengan keterhinaan yang nyaris ekstrim semacam itu. Realitasnya, adikku ini masih kuat hidup sampai hari ini. Ancaman Sabar, bunuh dirinya sabar. luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu. Itu dulu. Ya. Kesabaran itu hasil dari sebuah pentahapan. Tahap pertama, yang penting betapapun kamu sakit hati, kamu kok masih kuat hidup. Jangan nangis. Yang sabar. Sabar. Sesama orang susah ini begini. Iya. Nanti, kau ini kan akan menemukan bentuk-bentuk sahabat-sahabat, ya begini aja lah. Yang meledek-ledek dia Iya. itu kan orang jauh. Ya. Orang dekatnya nggak cuma ngeledek, ngeludahi. Tetapi kan Jahat. akhirnya ada teman-teman yang berkerumun di Iya. sekitar Koco dan tidak takut. Ini sebuah kedahsyatan. Karena dia itu menakutkan. Itu artinya akan selalu ada orang-orang yang mencintai gitu loh, Gus. Iya kan? Iya. Nanti pelan-pelan cinta itu ditabung pelan-pelan. Dan fakta yang paling real. Bayangkan kalau hanya teman-teman itu, sebetulnya sedekat-dekatnya teman itu rendah derajat susah payahnya. Karena teman. Boleh berjauhan. Tapi kalau tunangan, bayangkan. Itu masih bisa dibatalkan nggak tuh? Bayangkan, ada tunangan yang mau. Itu keajaiban. Iya. Ya. Jadi percayailah keajaiban hidup. Saya khawatirnya tunangannya mau dinikahi, tapi penghulunya yang nggak mau nanggung dosa. Iya. Dosa loh itu. Menikahkan orang cantik sama, waduh. Semoga nanti puasa kita berkah, Amin. kesabaran kita berkah, Amin. dan kita tetap bergembira dalam keadaan apapun. Amin. Nikah atau tidak nikah kok, kamu harus tetap tertawa, ya. Oke.